أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kami wa huwa shadiqul masduq. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini mengabarkan kepada kita, menceritakan kepada kita, dan ditambah ta'kid penegasan as-shadiq al-masduq. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah as-shadiq wal masduq. Apa artinya? As-shadiq itu adalah benar. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Wal masduq adalah dibenarkan. Jadi kalau kita ingin mengaku atau kita ingin mengaku bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, kita juga wajib membenarkan dan mengakui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, wa innama dzukira Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu an hadhihi al-jumlah لأن نتحدث عن هذا المقام الأمور الغيب التي تحصل. Kenapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menambahkan as-shadiq? Karena di dalam hadis ini akan membahas umur al-ghaibiyah, perkara-perkara yang gaib. Ini akan membahas nanti tentang bagaimana penciptaan manusia, bagaimana tentang takdir. Dan itu semua adalah hal gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Maka Abdullah bin Mas'ud memberikan penegasan dengan as-shadiq al-masduq. Kalaupun memang ada ilmu kedokteran yang sekarang bahwasanya pertama adalah menciptakan seorang manusia dari mani, kemudian menjadi tubuh pada, kemudian menjadi tubuh pada, itu kedokteran sekarang. Kedokteran dulu nggak ada. Hatta walaupun kedokteran sekarang tahu hal itu, kedokteran tidak akan pernah tahu demi Allah tentang isinya seseorang, tentang amalnya seseorang, tentang bagaimana ajalnya seseorang. Tidak tahu itu. Secanggih apapun. Dia hanya tahu proses bagaimana setelah ini, bagaimana. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan,
qauluhu sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Sesungguhnya kalian itu diciptakan di dalam perut ibu kalian dari nutfah, arba'ina yawman nutfah. Nutfah itu adalah tetes mani. Jadi saya di sini menyebutkan bahwasanya kita itu tercipta dari air yang terpisah. Alma al-mutafarriqah. Air dari seorang suami, kemudian air dari seorang istri, ya, berpisah, kemudian bertemu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 40 hari menjadi setetes mani. Kemudian tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian setelah jadi nutfah menjadi 'alaqah. Apakah langsung berubah dari nutfah menjadi 'alaqah langsung? Tidak. Dia berubah sedikit demi sedikit. 'Alaqah di sini adalah maksudnya qit'atud dam al-ghalidh. Setetes darah yang merah. Wa yadudah ma'rufah tarafil miyah ar-rafidah. Akan-akan kita itu melihat jentik-jentik kalau di air yang bergenang. Jadi setetes darah yang itu kita biasa lihat di tempat air-air yang bergenang. Seperti itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik." Kemudian menjadi segumpal daging. Kenapa disebut mudghah? Mudghah itu kalau di dalam bahasa Arabnya seakan-akan daging itu bisa kita punyahan. Kan nggak mungkin kalau punyahan segede gini. Mungkin segini atau misalnya lebih dari ini. Yang penting mudghah itu adalah sebagaimana biasa kita bisa punya, bisa kita makan. Wa hadhil mudghah tatatawwar syai'an fa syai'an. ولهذا قال الله تعالى ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. Mudghah ini juga, segumpal daging ini juga berubahnya sedikit demi sedikit. Tatawwar syai'an fa syai'an, sedikit berubah, lagi sedikit berubah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dari nutfah kemudian menjadi alaqah, setetes darah, kemudian menjadi segumpal daging. Mukhallaqatin wa ghairu mukhallaq. Ada yang diciptakan, ada yang ditiupkan ruhnya, ada yang Allah hidupkan, ada yang tidak Allah hidupkan. Maksudnya adalah kekuburan atau ketika lahir langsung meninggal. Seperti itu. Fal jami' yakun mi'ah wa isrin ay arba'at ashhur. Dan semua ini terjadi dalam 120 hari atau 4 bulan. Jadi tadi 40 hari menjadi nutfah, setetes mani, kemudian 40 hari lagi menjadi alaqah, setetes darah, dan 40 hari lagi menjadi segumpal daging. 40 kali 3, 120. 120 bagi 30 berarti 4 bulan. 4 bulan baru menjadi segumpal daging. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Tsumma yursalu ilaihi malak." Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat. Al-mursal itu yang diutus. Kalau al-mursil yang mengutus. Ya, beda harokat, beda arti. Bahasa Arab ini Masya Allah detil. Kita bahas beda harokat dikit aja salahnya fatal. Al-mursal dan al-mursil. Al-mursalnya siapa? Yang diutus siapa? Malaikat. Dan mursilnya siapa? Allah Jalla wa'ala. Allah Rabbul Alamin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan, tidak mentakyin malaikat siapa, apakah malaikat Jibril, ataukah malaikat Israfil, ataukah malaikat Ridwan, ataukah malaikat Malik.
Nabi SAW tidak mentakwil, tidak mengkhususkan siapa nama malaikatnya. Jadi kita tetap percaya bahwasanya malaikatlah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW melanjutkan fayaquthu fihi ruh. Kemudian malaikat ini meniup ruh ke dalam tadi mudghah, segumpal daging. Ya. Wa kayfiyatun nafkh Allahu a'lam. Bagaimana cara niupnya malaikat? Allahu a'lam. Kalau kita bertanya tentang kaifiyah, tentang bagaimana, Allahu a'lam. Kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan. Kecuali Nabi SAW sudah jelaskan, maka kita bisa jawab bagaimana kaifiyahnya. Tapi di sini tidak disebutkan bagaimana kaifiyahnya, bagaimana caranya ditiupkan roh itu ke dalam segumpal daging. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah ruh ini hal yang sudah ditanyakan dulu. Orang-orang Yahudi itu bertanya kepada Nabi SAW tentang ruh. Kemudian orang-orang Yahudi itu saling dorong-mendorong. Tanya coba sama Nabi Muhammad. Coba tanya ruh. Antum aja tanya. Akhirnya nanya. Yahudi ini nanya. Ya Muhammad, akhbirni anir ruh. Bagaimana tentang ruh? Kabarkan kepadaku apa itu ruh. Kemudian Nabi Muhammad SAW terdiam. Tentu sebagian ulama menafsirkan bahwasanya Nabi Muhammad sedang menunggu wahyu. Turunlah surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Orang-orang Yahudi bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Maka wahai Muhammad, katakanlah bahwasanya ruh itu adalah urusan, kata Allah. Ada min sya'nillah. Ruh ini urusannya Allah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Maka tidaklah aku memberikan kalian ilmu tentang ruh ini kecuali sedikit. Wa hadza fihi naw' min at-tawbih. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah aku memberikan ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Di sini penegasan bahwasanya wa ma utitu minal ilmi illa qalila ini adalah taubih, celaan buat kita. Ente itu nggak punya ilmu, udah nggak usah tanya-tanya hal-hal kayak gini. Ini adalah urusannya Allah Jalla wa'ala. Kalau Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita, kita imani. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, kita percaya. Kalau tidak, ya sudah. Kita juga percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melakukan hal tersebut. Akan tetapi kaifiyahnya Allahu a'lam. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, bersabda, wa ya'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat ini yang tadi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis 4 perkara. Wal amir huwa Allah azza wa jalla. Yang menyuruh adalah Allah Jalla wa ala. Yang menyuruh malaikat adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk menulis apa? Bikat rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Untuk menulis pertama adalah rizkinya. Kemudian yang kedua adalah ajalnya. Yang ketiga amalnya. Wa syaqiyun aw sa'id. Masuk neraka atau masuk surga. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang rizki. Apa yang dimaksud dengan rizki? Di sini Syekh menyebutkan bahwasanya rizki ini ada 2, rizki badan
dan rizki agama. Rizki badan contohnya adalah makan, kemudian minum, kemudian pakaian, tempat tinggal, atau kendaraan dan lain sebagainya. Sedangkan rizki yang termasuk agama adalah ilmu, kemudian iman. Iman kita ini adalah rizki. Ilmu yang kita miliki ini juga termasuk rizki. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya rizki adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita, yang Allah halalkan untuk kita. Termasuk di dalamnya adalah pakaian, kemudian makanan. Istri kita juga termasuk rizki. Kesehatan, penglihatan, pendengaran. Bahkan antum bisa berada di tengah-tengah orang yang baik. Antum punya teman yang baik, antum punya teman yang soleh, itu rizki dari Allah. Jadi jangan selalu rizki itu dikaitkan dengan material, duit. Anak nggak punya rizki, anak nggak punya duit, nggak punya rizki. Padahal ente sehat, ente bisa jalan, ente bisa bekerja, itu rizki. Antum punya teman yang soleh, antum punya teman yang bisa mengingatkan antum, itu rizki dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Dan tentang rizki ini, kalau kita dikasih rizki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dengan rizki ini tidak mendekatkan kita kepada Allah, fahiya baliyah. Kata Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, kullu ni'matin la taqrabu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, akan tetapi nikmat tersebut tidak mendekatkan kita kepada Allah, maka sesungguhnya nikmat itu adalah musibah buat kita. Antum dikasih mobil misalnya, dikasih rizki mobil sama Allah, malah antum sibuk dengan mobilnya, antum sibuk dengan kendaraannya. Udah datang waktu azan, waktu sholat, antum masih bersihin, ngelapin mobil, ya kan? Ini tidak mendekatkan diri kepada Allah. Atau misalkan antum punya istri, nikah baru misalnya, tapi istrinya selalu melarang, udah nggak usah sholat, nanti aja sholat di rumah. Ini nikmat, tapi nikmatnya tidak mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita mencari rizki-rizki yang halal agar hidup kita ini berkah, agar hidup kita ini menjadi lebih tenang. Sedikit berkah itu lebih baik daripada banyak tapi tidak berkah. Tapi lebih baik lagi banyak tapi berkah. Ya. Itu sepakatlah insya Allah. Banyak berkah lebih baik daripada dikit juga berkah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan wa ajali. Ajal, maksudnya kesempatan antum hidup di dunia itu namanya ajal. Umur, kalau kita bisa katakan umur, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita ini nggak akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum rizki kita ini tertunaikan semuanya. Sebelum rizki kita ini habis buat kita. Nggak akan lebih, nggak akan kurang. Rizki yang buat kita akan lebih, nggak akan kurang. Allah cabut nyawanya, berarti rizki antum sudah habis. Pertanyaannya adalah, yang antum tabung 200 juta, 300 juta di tabungan, itu rizki antum atau bukan? Rizki kita adalah yang kita gunakan. Antum percuma punya tabungan 200 juta, 1M, 3M. Tapi antum makannya setiap hari kerupuk. Makannya cuma sayur, nggak makan yang sehat. Ya itu rizki antum, makannya cuma nasi sama kerupuk doang misalkan. Saking antum ngiritnya, mau nabung terus biar banyak duitnya. Gitu. Kalau antum meninggal, itu duit buat siapa? Buat antum? Bukan, buat siapa?
buat warisan, jadi rebutan buat saudara-saudara. Itu bukan rezeki antum. Yang rezeki kita lah yang kita gunakan, kita sedekahkan, kita keluarkan, kita infakkan. Itu adalah rezeki kita. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur ini tidak ada yang tahu. Tidak harus umur ini tua. Oh, tenang aja, masih muda, kita masih umur 20, tenang. Itu yang tua juga belum pernah mati. Karena kita lihat betapa banyak orang yang masih muda sudah meninggal. Tidak ada patokan, tidak ada jaminan bahwasanya orang itu meninggal harus tua, enggak. Bahkan baru lahir ada yang meninggal, ada. Alhamdulillah aja. Itu semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan umur yang umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu biasanya cuma 60. Kalaupun ada lebih dari 60 itu jarang. Berbeda dengan ketika di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Berapa umurnya Nabi Nuh alaihi salam? 1000 tahun kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Wa hadzal ajal la yataqaddam lahdzah wa la ta'khir. Dan ajal itu tidak bisa dimajukan walaupun sedikit atau dimundurkan sedikit juga habis. Itu semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian Syekh di sini menyebutkan fa idza tammal ajal intahatil hayat. Kalau hidup kita di dunia ini sudah habis atau umur kita sudah habis, maka intahatil hayat, habis hidup, meninggal nanti. Kemudian beliau menyebutkan cerita di Unaizah. Wa adzkurlakum qissah waqati Unaizah. Unaizah ini salah satu tempat di Saudi, termasuk di dalamnya ada muassasah yayasan punya Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Dia menceritakan bahwasanya ada seseorang yang meninggal gara-gara balapan. Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan itu. Meskipun dia mau menghindar, tidak akan bisa. Orang balap-balapan, orang ugal-ugalan. Sekarang yang lagi ngetren, yang lagi viral, supir ngebut-ngebutan, kemudian dibonceng atau penumpangnya meninggal. Dosa enggak supir? Supir nih, atau penumpang, dia ngebut-ngebutan. Atau misalkan dia nggak ngebut-ngebutan, dia kecelakaan gitu. Dosa nggak supir? Dianggap membunuh atau tidak supir? Hah? Tidak. Ya, ikhwatal iman, azan ya Allah wa iyyakum. Kita lihat permasalahan. Ada dua hal. Pertama, kalau memang supir ini nggak ngebut-ngebutan, ya, kalaupun dia ngebutnya bersih. Ya memang jalannya kosong, ya ngebut dan dia kondisinya tidak ngantuk. Kemudian la qadarullah, bannya meletus atau remnya blok, kecelakaan. Maka supirnya tidak berdosa. Tapi kalau memang dia ada maksud, dia ada niatan untuk pamer-pameran, mau ngebut-ngebutan, dia mau balap-balapan, mau pamer nih mobil anan kenceng nih, berapa kekuatan kuda misalkan, ngebut-ngebutan, kemudian kecelakaan, ini dia. Sebagian ulama mengatakan dia termasuk orang yang berdosa. Terus kalau misalkan dia sudah dihukum di dunia, misalkan di penjara, bagaimana? Apakah sudah diampuni? Tidak. Tetap itu kembali kepada hukum syar'i. Jadi hukuman di dunia ini ada dua. Pertama, hukuman kita terhadap Allah. Kalau misalkan orang tidak sholat, tidak zakat, tidak haji, ya, tidak puasa, itu hubungannya kepada Allah, cuma hubungannya kepada Allah doang. Maka ketika seseorang itu bertaubat, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni, kelar. Tapi yang kedua,
ada dia dosanya berhubungan dengan Allah dan berhubungan kepada manusia. Nah ini nggak kelar dengan taubat doang, nggak selesai masalahnya kalau cuma kita taubat doang. Lalu bagaimana? Ya, kita harus meminta maaf kepada saudara kita. Misalkan kita ghibah, menggunjing, mencuri, dan lain sebagainya. Kita minta maaf kepada saudara kita. Kalau kita pernah menggibahnya, kalau kita pernah mencuri hartanya, kita kembalikan. Wallahu ta'ala a'lam. Karena yang masalah membunuh ini adalah hal berat. Ada yang namanya diat di dalam Islam. Membayar unta. Kalau dalam syariat ada unta. Itu disyariatkan semuanya. Sudah jelas semuanya. Kalau kita bahas ini nanti insya Allah jadi panjang. Jadi kita intinya ada permasalahan diat. Ketika seseorang membunuh, itu baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka ada diatnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan wa amalihi, dan amalnya. Jadi amal kita ini sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, pasti Allah akan balas. Begitu juga sebaliknya. Fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahkan saking baiknya Allah kepada hambanya, saking baiknya Allah, saking mulianya, saking Masya Allah, Allah itu memberikan kemudahan buat kita, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mencatat kebaikan buat kita hanya dengan tekad, hanya dengan niat. Satu kebaikan. Antum cuma berniat doang nih, anak pengen nanti kalau anak punya duit, anak mau bangun rumah, nanti anak buat rumah sakit, atau anak nanti kalau punya duit, anak mau sedekah buat bangun masjid misalnya. Antum punya niat, Allah tulis satu pahala buat. Tapi kalau antum sudah punya niat, kemudian benar-benar antum aplikasikan itu, Allah tulis 10 pahala, bahkan lebih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah katabal hasanat wasayyi'at, thumma bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'maluha katabahallahu lahu innahu hasanatun. Allah Subhanahu wa taala akan tulis itu pahala buat kita. Fa in huwa ham fa amalaha katabahallahu innahu asra hasanat. Ya, Allah tulis 10 kebaikan kalau kita benar-benar mengaplikasikannya. Kemudian yang berikutnya adalah wasyaqiyun aw sa'idun, di surga atau di neraka, berbahagia atau sengsara. Itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih, faminhum syaqiyyun wa sa'id." Ketika datang hari yang kita tidak bisa berbicara kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Maka di antara mereka ada yang bahagia, ada yang sengsara. Fa'ammal ladzina syaqu fa finnar lahum fiha zafirun wa syahid. Maka orang-orang yang sengsara, dia akan di dalam neraka. Zafiru wa syahid, mengeluarkan dan menarik nafas dengan rintihan. Khalidina fiha, selama-lamanya di dalamnya. Ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk, selagi masih ada langit dan bumi. Illa ma syaa rabbuk, kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pelaksana
terhadap apa yang dikehendaki. Sedangkan orang-orang yang bahagia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna min ahli sa'adah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang ahli sa'adah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, wallahi, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi juga memakai penegasan. Bersumpah, kemudian penegasan dengan kalimat tauhid. La ilaha ghairuh. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya kalian mengamalkan sebuah amalan ahli surga sampai surga itu tinggal satu hasta lagi. Orang udah biasa mengerjakan kebaikan, mengerjakan amal soleh, amalan ahli surga. Tinggal sedikit lagi mau masuk surga. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Akan tetapi telah ditetapkan ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ahli neraka, melakukan perbuatan ahli neraka, fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Di sini Ana bawakan hadis yang memudahkan untuk memahami hadis ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, "Innar rajula la ya'malu az-zaman tawil bi amali ahli jannah, tsumma yuftam lahu 'amaluhu bi amali ahli nar." Sesungguhnya ada orang yang selama hidupnya banyak mengerjakan amal saleh, amalan ahli surga, kemudian ditutup dengan amalan ahli neraka. Dan wa innar rajula la ya'malu zaman tawil bi amali ahli nar tsumma yuftam lahu 'amaluhu bi amali ahli jannah. Dan ada juga orang yang dia itu hidupnya melakukan hal-hal buruk, kemudian di akhir hayatnya sebelum dia meninggal mengerjakan amal baik dan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bisa lihat bahwasanya innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Ini Masya Allah. Ana bawakan cerita lagi. Di sini Syekh juga menjelaskan cerita tentang seorang sahabat yang dia ikut berperang, ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Huwa min ahli nar. Dia termasuk orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah. Kok bisa? Padahal sahabat itu udah nyangka bahwasanya sahabat ini adalah orang yang paling berani, orang yang paling gagah, orang paling lincah di garda terdepan dalam jihad. Tapi ketika dia meninggal, semua sahabat pada takjub, heran, membangga-banggakan, memuji-muji sahabat ini. Ini pasti insya Allah masuk surga nih. Oh, dia kan orangnya berani, dia kan orangnya gagah, dia orangnya Masya Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, huwa min ahli. Dia termasuk orangnya masuk ke dalam neraka. Bingung sahabat, kenapa? Ternyata sahabat ini tidak kuat menahan sakit, kemudian menaruh pedangnya ke dadanya, ditusuk. Artinya bunuh diri. Dia berperang di jalan Allah, termasuk amalan yang terbesar. Tapi ketika di akhirnya dia melakukan sesuatu yang tidak baik, bunuh diri itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka kata Nabi SAW, dia penduduk neraka. Ada juga cerita orang yang dulunya buruk, kemudian dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Namanya Usairim. Sahabat Nabi SAW, Usairim. Ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada sahabat, ada seseorang yang masuk surga tapi belum pernah sholat sama sekali. Ada loh orang masuk surga tapi belum pernah sholat sama sekali. Kemudian sahabat tanya, siapa? Kemudian Abu Hurairah menjawab, Usairim dari Bani Ashhad. Usairim ini adalah seorang sahabat ketika itu mengikuti perang Uhud. Kemudian dia berjihad, dia berperang melawan kaum kufar, kaum Quraisy. Ya. Kemudian sampai dia ini mau meninggal, sudah tergeletak gitu ya di medan pertempuran. Biasanya setelah perang itu setiap kabilah mencari anggota-anggotanya, termasuk Bani Ashhal. Mencari, ini ada si Usairim nih katanya. Terus dia tanya nih ke Usairim ini, Malladzi ja'aka bika ya fulan, ajita hadaban ala qaumik am rakbatan fil Islam. Ditanya sama kaumnya, Usairim, ente jihad ini untuk apa? Untuk membela kaum kita atau untuk membela Islam? Kemudian Usairim mengatakan, qala bal rakbatan fil Islam. Bahkan aku ini berjihad karena aku cinta terhadap Islam. Kemudian kabar ini sampai kepada Nabi SAW, dan Nabi mengatakan bahwasanya dia termasuk ahlu syurga. Masya Allah. Tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, perang, meninggal masuk surga. Semua itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga bersabda, Innar rajula la ya'malu amala ahli jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar. Ada orang yang kelihatannya di depan manusia itu mengerjakan amal saleh, mengerjakan amalan orang-orang ahli surga. Padahal hakikatnya dia adalah ahli neraka. Ada. Dan sebaliknya ada orang yang dia itu kelihatannya maksiat terus. Tapi padahal dia adalah penghuni syurga. Kadang-kadang kita nih lihat ada orang yang sholat, ada orang yang sedekah, ada orang yang suka baca Al-Quran. Itu di mata kita zahirnya solih banget gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak ikhlas, dia beribadah hanya mencari pujian, dia beribadah hanya ingin dikatakan, oh fulan masya Allah, oh fulan masya Allah, la syai', nggak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kalau misalnya ada orang yang suka bermaksiat kepada Allah, kemudian dia menyesal, kemudian dia menangis, menyesali perbuatan maksiatnya, bisa jadi penyesalan itu menghapus dosa-dosanya. Meskipun dia sudah bertaubat, kemudian dia terjatuh ke dalam maksiat lagi, bisa menjadi ahli surga. Maka yang kita lihat belum tentu sepenuhnya itu benar, karena kita tidak tahu di dalam hati setiap manusia. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Sudah masuk azan? Sudah? Belum? Bentar lagi. Baik. Mas Tamir, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amalan. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami, maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan dengan baik.
Nah, dari ayat ini dan dari hadis yang tadi kita sebutkan, kita bisa menyimpulkan bahwasanya manusia itu ada di dalam 4 kondisi. Yang pertama, orang yang semasa hayatnya itu dia soleh, dia mengerjakan kebaikan. Dari kecil dia sudah mengerjakan kebaikan, muda mengerjakan kebaikan. Kemudian Allah wafatkan dalam mengerjakan kebaikan. Ini wajar, ini normal. Dan ini adalah harapan kita semuanya. Kita bisa mengerjakan amal soleh, baik di masa muda, tua, sampai bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kondisi yang kedua adalah orang yang semasa hayatnya itu sebagian besarnya dikerjakan untuk hal-hal yang buruk. Dari mudanya dia sudah buruk, selalu bermaksiat kepada Allah. Kemudian Allah wafatkan dalam keadaan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga wajar, ini juga normal. Kemudian kondisi yang ketiga adalah semasa hayatnya dia itu soleh, lebih banyak dia melakukan soleh, tapi dia di akhir hayatnya melakukan amal buruk, su'ul khatimah. Dan ini jarang. Karena tadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang yang melakukan amal baik. Kalaupun ada, maka kita perlu lihat apakah niat orang ini dalam mengerjakan kebaikan soleh, apakah orang ini dalam mengerjakan kebaikan niatnya ikhlas. Karena gak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan orang-orang yang baik, orang yang ikhlas, yang menjalankan ibadah sesuai tuntunan Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Azan. Baik, azan dulu enggak apa-apa. Nanti kita lanjut. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi Nastamir qalilan, ya, kita lanjut sedikit. Ya. Kita sudah sampaikan tadi yang ketiga. Semasa hayatnya dia itu baik, tapi di akhir hayatnya dia su'ul khatimah. Dia melakukan hal-hal yang buruk. Maka gini perlu dilihat, ketika dia melakukan kebaikan ini soleh apa tidak, niatnya benar apa tidak. Kemudian yang keempat, semasa hayatnya buruk, kemudian dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kelihatannya aja buruk, di depannya buruk, tapi ketika di belakangnya, ketika dia menyendiri, ya, mungkin niatnya baik, atau mungkin dia punya niatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Dan ini juga jarang. Kondisi yang ketiga dan keempat ini adalah jarang. Dari sini kita mengetahui bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat luas. Maka jangan berkecil hati. Minta sama Allah. Allah itu akan memberikan apa yang kita minta. Dan kalau minta jangan nanggung-nanggung. Minta surga Firdaus. Ya. Minta rezeki yang banyak. Terserah antum mau minta apa aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Seseorang itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaannya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menceritakan ada seseorang, kemudian ketika dia mau meninggal, dia sedang sekarat, ditalkin
sama Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Tapi orang ini tidak mengatakan. Malah dia mengatakan askin khamr. Tuangin lagi segelas lagi. Ini berarti kebiasaannya dia minum khamr. Sampai-sampai ketika diingatkan, katakan la ilaha illallah, dia minta malah tuangin lagi segelas lagi. Nas'alullah salam wal afiyah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga menceritakan ada orang ketika sekarat dikatakan juga oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah. Kemudian orang ini enggak mengucapkan la ilaha illallah, tapi malah bilangnya sahih katanya. Apa artinya sahih? Skakmat. Orang biasa main catur. Jadi orang itu terbiasa dengan hal itu sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mematikan kita, akan mewafatkan kita di atas kebiasaan-kebiasaan kita. Maka carilah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Carilah kebiasaan-kebiasaan yang kita mau meninggal di atas kebiasaan tersebut. Maka alangkah indahnya ketika kita meninggal, kita dalam belajar, kita dalam membaca Al-Quran, dalam sholat. Masya Allah. Kemudian ada beberapa faedah terkait hadis ini. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, terkait dengan nutfah yang ada di dalam janin. Ya, maksudnya ada dalam rahim. Bolehkah kita menggugurkannya? Kalau sudah jadi nutfah, baru 40 hari. Bolehkah kita menggugurkannya? Sebagian ulama mengatakan boleh. Sebagian ulama mengatakan lagi tidak boleh. Haram. Tapi yang lebih dekat kepada kebenaran adalah haram. Hatta walau kana daruriyan. Bahkan kalau itu hal yang daruri, itu tetap sebagian ulama mengatakan haram. Ya memang ada ulama-ulama yang mengatakan boleh, digugurkan boleh kalau masih 40 hari. Kemudian faedah berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, itu bertahap, ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Yaitu semua yang kita inginkan enggak instan. Semua bertahap. Sabar. Antum mau jadi ulama, baru baca satu buku, udah antum mau jadi ulama. Enggak bisa. Antum baru ikut kajian sekali, keluar-keluar udah jadi mufti. Kafir sini, tahzir sana, tahzir sini. Lumayan Pak, nggak ada manfaatnya. Semua berproses. Bahkan ketika kita dilahirkan, nggak ada yang bayi baru lahir bisa jalan, lari kemana-mana. Nggak ada. Belajar dulu, merangkak, jalan dikit-dikit jatuh, jalan dikit-dikit jatuh. Nggak ada orang baru lahir langsung bisa ngomong, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Kemudian faedah berikutnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan mudghah, segumpal daging, dan ada yang mukhallaqah wa ghair mukhallaqah, ada yang tercipta maksudnya hidup, dan ada yang tidak hidup, yang gugur. Kalau misalkan mudghah ini, segumpal daging ini ghair mukhallaqah, tidak tercipta atau gugur, maka yang keluar darahnya dari seorang ibu itu bukan darah nifas. Bukan darah nifas, tapi darah fasad, darah sakit, darah yang rusak.
Dan ini juga berkaitan tentang iddah. Ya, selain nifas juga termasuk iddah. Li'annahu qabla takhliq yahtamil an takuna qit'atan lahm faqat wa laysat adamiyan. Karena kalau misalkan dia cuma mudghah, ya, segumpal daging doang, itu belum disebut adamiyan, belum disebut manusia. Cuma segumpal daging doang. Tapi hal ini tidak bisa kita semena-mena. Oh, ini keguguran, berarti ini bukan nifas. Atau misalkan tanpa tanpa kita benar-benar memprediksi dengan secara detail. Karena kita nggak bisa semena-mena, oh misalkan keguguran baru 40 hari, atau misalkan baru berapa hari, kecuali illa biyaqin, kecuali dengan yakin bi ayatabayyan fi khalaqul insan. Kemudian faedah berikutnya adalah anna nafakhru yakunu ba'da tamam arba'ata ashhur. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh." Sungguhnya ruh itu ditiupkan setelah 4 bulan. Kenapa di sini Syekh membahas ini? Karena ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau misalkan setelah 4 bulan atau setelah ditiupkan ruhnya oleh malaikat, kemudian keguguran, disolatkan atau tidak, dimandikan atau tidak, dikuburkan atau tidak? Iya, disolatkan. Ini pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Sebagian ulama ada yang mengatakan nggak usah disolatkan, nggak apa-apa, karena itu belum disebut adamiyan, belum disebut manusia, meskipun sudah ditiupkan ruhnya. Tapi yang lebih kuat adalah pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal, karena meskipun dia segumpal daging, kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah tiupkan ruhnya, berarti dia sudah memiliki kehidupan, sudah memiliki rizkinya, sudah memiliki ajalnya, sudah dituliskan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah annahu ba'da nafkhir ruh fihi haram isqatuhu bi kulli hal. Kalau sudah ditiupkan ruhnya, haram untuk digugurkan. Kalau yang tadi masih 40 hari, dia haram, memang haram, tapi tidak seharam yang ini. Tidak seharam ketika sudah ditiupkan ruhnya. Kalau misalkan ada yang mengatakan, ente yakin kalau anak yang ada di janin istri ente misalkan itu bisa menyebabkan kematian? Atau misalkan dokter sudah memprediksi, mengatakan bahwasanya ini kalau misalkan janin ini masih tetap ada di perut seorang ibu, ini bahaya, ini fatal, ini bisa membunuh ibunya. Ya. Maka apa yang kita ucapkan? Apa yang kita ambil? Kita gugurkan atau tidak kita gugurkan? Ya. Jawabannya adalah pertama, qatlun nafs li ihya nafsun ukhra la yajuz. Membunuh jiwa untuk atau demi menghidupkan jiwa yang lain tidak boleh. Contoh misalkan ada seseorang safar, yang pertama umurnya misalkan udah tua 40 tahun, dia safar sama anak kecil umurnya anggaplah 10 tahun, dia safar ke padang pasir misalnya yang nggak ada apa-apa. Yang tua ini lapar misalnya, boleh nggak membunuh ini? Yang kecil dibunuh boleh nggak? Karena lapar, sembelih ya, makan gitu. Haram, nggak boleh. Termasuk ini juga nggak boleh. Menggugurkan anak yang ada dalam kandungan tidak boleh demi menyelamatkan ibunya. Ketahuilah bahwasanya
Kalau memang itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mematikan? Allah, bukan dokter, bukan. Allah Subhanahu wa taala yang mematikan. Ya. Maka ini perlu kita pelajari lagi hal-hal yang seperti ini. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.